Kamu fans klub besar, tapi setiap kali timmu main, kamu takut lihat bola datang ke arah gawang. Itulah jadi fans Manchester United beberapa tahun terakhir. Setiap akhir pekan, doa paling tulus bukan semoga menang, tapi semoga kiper nggak blunder. Karena bagi fans MU, kata penyelamatan sudah jadi legenda yang hilang. Seakan gawang mereka dijaga bukan oleh kiper benaran, tapi kiper di game e-football level amatir. Namun akhirnya muncul secercah cahaya dari Belgia. Seorang anak muda bernama Senne Lammens datang ke Old Trafford, dan entah bagaimana, ia langsung membuat fans kembali percaya bahwa gawang itu masih bisa dijaga. Beberapa hari sebelum laga besar melawan Liverpool, Ruben Amorim tampak tenang saat ditanya wartawan. Apakah Lammens akan turun sebagai starter? Ia cuma tersenyum dan berkata, dia bukan Peter Schmeichel, tapi dia punya ketenangan. Satu kalimat itu cukup bikin fans bingung dan harap-harap cemas. Apakah Amorim akan tetap pilih Altay Bayindir atau nekat memainkan si bocah Belgia di Anfield? Dan akhirnya jawaban datang di hari pertandingan. Lammens berdiri di bawah mistar, di tempat yang biasanya jadi kuburan mental pemain United. Lalu pertandingan dimulai. Liverpool menekan, menembak, menghujani gawang seperti badai. Tapi kali ini ada yang berbeda. Satu tembakan keras Alexander Isak ditepis hanya dengan kaki. 5 penyelamatan, 4 diantaranya di dalam kotak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, penjaga gawang Manchester United mendapat rating tertinggi di lapangan. Man of the match pun menjadi miliknya malam itu. Para fans berteriak di media sosial, akhirnya kita punya kiper lagi. Sebelum Lammens datang, gawang MU seperti arena eksperimen. Andre Onana, si ahli build up yang lupa kalau tugas utama kiper adalah menangkap bola. Refleksnya lambat, tangannya pendek, dan setiap bola datang, dia cuma berdiri, memandangi bola seperti sedang kagum sama desainnya. Lalu Altay Bayindir, si raja blunder dari Turki, dibeli untuk bersaing, tapi justru menyaingi Onana dalam hal kebodohan di bawah mistar. Musim lalu, persentase penyelamatannya cuma 44,4%. Bahkan kucing rumahan lebih refleks daripada itu. Amorim sempat menahan diri, katanya kiper bukan prioritas. Tapi setelah nonton 2 kiper itu main, dia sadar kalau begini terus, bukan poin yang hilang, tapi kewarasan. Dari Donnarumma sampai Emiliano Martinez dicoba didekati. Tapi siapa yang mau datang ke Old Trafford? Klub yang sedang kehilangan arah dan harga diri? Akhirnya pilihan jatuh pada Lammens. Harga murah, potensi besar, dan yang paling penting, ia punya niat. Amorim tahu resikonya. Maka debut Lammens tak langsung di laga besar. Ia diberi kesempatan melawan Sunderland di Old Trafford. Dan Lammens membayar kepercayaan itu dengan performa brilian. 3 penyelamatan, 11 recovery, rating tertinggi. Dan dari sanalah kepercayaan itu tumbuh. Saat melawan Liverpool, Amorim akhirnya percaya penuh. Dan hasilnya 2 laga, 2 kemenangan, dan bahkan sampai video ini dibuat, Manchester United belum terkalahkan di 5 laga beruntun di Premier League. Yang tak banyak orang tahu, Lammens bukan cuma kiper yang tangguh di lapangan, tapi juga obsesif di luar lapangan. Dia datang paling pagi ke Carrington, bahkan saat hari libur. Ia mencatat kebiasaan penyerang lawan satu persatu, dari arah tendangan hingga bahasa tubuh sebelum menembak. Dia tak menunggu keberuntungan, dia mempersiapkannya. Kini, fans Manchester United mulai berani bermimpi lagi. Mereka melihat harapan baru di bawah mistar. Sebuah nama yang mungkin belum besar, tapi sudah memberi rasa aman yang dulu hilang. Bocah Belgia yang datang bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk mengembalikan kehormatan sebuah klub besar. Karena di sepak bola, kadang yang dibutuhkan bukan superstar, tapi seseorang yang berani menahan badai dan menjaga harapan tetap hidup. Dan malam itu di Anfield, Lammens tak hanya menyelamatkan bola. Ia menyelamatkan kepercayaan seluruh umat setan merah. Kalau kamu suka cerita sepak bola yang lebih dari sekadar hasil pertandingan, tekan like, nyalakan loncengnya, dan biarkan kami terus membawa kisah yang tak semua orang sempat ceritakan.